Om Swastiastu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitri Widiantari dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 15 soal tentang reaksi substitusi elektrofilik. Nah, kita langsung saja pada soal yang pertama. Sebutkan 3 jenis perbedaan reaksi substitusi elektrofilik dengan reaksi substitusi nukleofilik. Nah, perbedaan yang pertama yaitu pada reaksi substitusi elektrofilik, gugus pergi digantikan oleh elektrofil. Sedangkan pada reaksi substitusi nukleofilik, gugus pergi digantikan oleh nukleofil. Nah, elektrofil adalah spesies atom atau ion ataupun molekul yang kekurangan elektron, sedangkan nukleofil adalah spesies yang kaya akan elektron. Kemudian perbedaan yang ketiga, pada reaksi substitusi elektrofilik, sebagian besar reaksi substitusi elektrofilik terjadi di cincin benzena dengan adanya elektrofil atau ion positif. Sedangkan reaksi substitusi nukleofilik melibatkan reaksi antara donor pasangan elektron atau nukleofil dan akseptor pasangan elektron atau elektrofil. Selanjutnya nomor 2, tentukan dan beri contoh cara untuk menghitung rendemen hasil percobaan dari reaksi substitusi elektrofilik. Adapun rumus untuk menghitung rendemen adalah massa hasil percobaan dibagi massa secara teoritis dikali 100%. Contohnya saja pada reaksi heksanol dengan asam kromat menghasilkan sikloheksanon dan ion asam kromat dan juga hidronium. Nah, pertama-tama kita harus mencari mol dari heksanolnya, yaitu massa dibagi mR, di mana contohnya massa dari heksanol itu 50 gram, dan massa molekul relatif dari heksanol itu 100 gram per mol, sehingga diperoleh molnya adalah 0,5 mol. Nah, setelah mendapat 0,5 mol, kita lihat bahwa mol dari heksanol itu sama dengan mol dari sikloheksanon. Sehingga mol dari sikloheksanon yang diperoleh yaitu 0,5 mol. Setelah mendapatkan mol dari sikloheksanon, kita mencari massanya yaitu dengan rumus massa sama dengan mol dikali mR. Nah, jadi diperoleh massa dari sikloheksanon adalah 49 gram. Nah, setelah didapatkan massa, jadi dapat dihitung persentase rendemen dari sikloheksanon, yaitu massa hasil percobaan dibagi massa teoritis dikali 100. Massa hasil percobaannya dalam hal ini yaitu 42 gram. Massa secara teoritisnya yang dapat yaitu 49 gram dikali 100, sehingga mendapatkan hasil 85,71%. Jadi persentase rendemen dari sikloheksanon adalah 85,71%. Selanjutnya nomor 3, sebutkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam percobaan reaksi substitusi elektrofilik, serta mengapa benzena dalam percobaan ini dianggap sebagai basa. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama ada bahan, larutan HNO3 pekat 5 ml, larutan H2SO4 pekat 5 ml, es batu, larutan bromobenzena 0,025 mol, etanol 95%, alkohol 70%, dan aquades. Nah, untuk alat-alatnya sendiri ada penangas es, corong pisah, gelas kimia 100 ml, pipet tetes, Erlenmeyer, cawan, labu dasar bulat, termometer, pendingin, statif, dan klem.
Nah, benzena dalam percobaan ini dianggap sebagai basa atau bertindak sebagai pendonor elektron karena kaya akan elektron pi, sehingga sangat mudah untuk mendapatkan serangan elektrofilik. Namun meski benzena mudah diserang oleh elektrofilik, benzena akan lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Berikutnya soal nomor 4. Sekilas, benzena sangat menyerupai alkena yang juga memiliki elektron pi di dalamnya. Sebutkan perbedaan benzena dengan alkena ditinjau dari elektron pi yang dimiliki. Nah, ditinjau dari elektron pi yang dimilikinya, perbedaan benzena dengan alkena, yaitu alkena memiliki dua jenis ikatan, yaitu satu ikatan pi dan satu ikatan sigma. Sedangkan pada benzena, hanya terdapat ikatan pi yang terkonjugasi. Berikutnya yaitu soal nomor 5. Tuliskan pembentukan elektrofil dalam reaksi substitusi elektrofilik yang dikerjakan. Nah, mekanismenya yaitu yang sudah tertera pada slide, di mana mekanisme ini menggambarkan atom oksigen pada asam nitrat mengandung pasangan elektron bebas, kemudian menyerang kation hidrogen yang berasal dari asam sulfat hingga asam nitrat menjadi terprotonkan, kemudian terdehidrasi dan dihasilkanlah ion nitronium. Selanjutnya soal nomor 6, jelaskan reaksi berikut. Nah, tahap ini merupakan tahap 2 dalam reaksi substitusi elektrofilik, yaitu pembentukan kompleks pi antara elektrofil dengan cincin benzena. Elektrofil tidak langsung terikat pada salah satu posisi pada cincin kompleks pi karena terjadinya suatu penataan. Soal nomor 7, jelaskan mekanisme reaksi yang terdapat dalam gambar yang disajikan di bawah ini, di mana mekanisme reaksi substitusi melibatkan serangan elektrofilik pada ikatan pi dari alil silana atau vinisilan untuk menghasilkan sebuah zat antara kationik dan nukleofil. Kemudian, menggantikan gugus hitil dengan pembentukan alkena. Hal ini karena hilangnya gugus hilil lebih cepat dengan oksigen atau nukleofil halogen daripada hilangnya proton sebanding. Posisi ikatan rangkap ditentukan oleh atom silikon yang melekat. Selanjutnya soal nomor 8, pada tahap awal yang dilakukan dalam percobaan ini adalah membuat campuran 5 ml asam nitrat pekat dan 5 ml asam sulfat pekat dalam labu dasar bulat dan didinginkan dalam penangas air yang dicampur dengan es. Jelaskan tujuan dari perlakuan ini. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah terbentuknya gas NO2 yang beracun dari reaksi kedua zat tersebut. Dengan adanya pendingin ini, maka kelarutan suatu gas akan semakin besar yang menyebabkan produksi gas NO2 dapat diminimalkan. Nah, berikutnya yaitu soal nomor 9. Langkah yang ada pada nomor 8 dilanjutkan mengaitkan dengan adapter Claisen, termometer, dan pendingin dengan menggunakan statif dan klem 3 jari. Jelaskan tujuan dari langkah ini dan jelaskan apa yang dimaksud dengan adapter Claisen. Nah, tujuan dari langkah ini adalah untuk mendinginkan gas NO2 yang kemungkinan terbentuk dalam reaksi sehingga tidak mengalir bebas ke udara. Adapter Claisen merupakan item serbaguna dari gelas lancip standar, di mana alat ini digunakan dalam situasi yang membutuhkan lebih dari satu outlet dari labu atas, misalnya dalam reflux campuran reaksi. Terkadang perlu untuk mengembunkan uap yang naik dan menambahkan reaktan ke dalam campuran pada waktu yang sama. Dalam situasi ini, salah satu sambungan atas adapter Claisen akan menuju ke kondensor dan satu lagi akan menuju ke corong jatuh atau corong pemisah. Nah, berikut yang sudah tertera pada slide merupakan gambar dari adapter Claisen. Berikutnya yaitu soal nomor 10. Jelaskan mengapa harus ditambahkan sebanyak 0,025 mol bromobenzena atau 2,62 ml bromobenzena, ditambahkan sedikit demi sedikit selama kurun waktu 15 menit sambil dikocok. Mengapa harus ditambahkan sedikit demi sedikit?
Nah, penambahan bromobenzena dilakukan sedikit demi sedikit agar tumbukan antara partikel bromobenzena dengan gugus kation NO2 menjadi lebih sempurna. Nomor 11, suhu reaksi dijaga saat penambahan bromobenzena, yaitu antara rentang 50 sampai 55 derajat Celcius. Apa alasannya suhu harus dijaga pada rentangan tersebut? Nah, penambahan bromobenzena di mana suhu harus dijaga antara rentangan 50 sampai 55 derajat Celcius agar reaksi yang berlangsung dapat terjadi dengan baik dan efektif sehingga terbentuknya nitrobromobenzena. Nomor 12, setelah adisi sempurna, campuran dibiarkan pada suhu di bawah 50 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Kemudian labu didinginkan pada suhu kamar dan campuran dituangkan ke dalam gelas kimia 100 ml yang telah berisi 50 ml air es. Jika sudah terdapat kristal nitrobromobenzena, kemudian disaring dan kristal dicuci dengan air dingin dan dibiarkan sampai kering pada kertas saring. Jelaskan mengapa perlu dicuci dengan air dingin. Nah, pencucian dengan air es bertujuan untuk mengurangi penguapan dari hasil sampingan yakni gas NO2 dan produk minor yakni ortobromonitrobenzena karena memiliki titik didih rendah yakni 42 derajat Celcius. Selanjutnya nomor 13, kristal dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml menggunakan etanol 95% sebanyak 20 ml, lalu campuran dipanaskan sampai semua kristal larut. Lalu dicuci dengan sedikit alkohol dingin dan dikeringkan. Apa tujuan dari langkah ini? Langkah ini bertujuan untuk melarutkan padatan kuning yang telah terbentuk pada proses sebelumnya secara merata. Selanjutnya soal nomor 14, kedua induk cairan dicampur lalu diuapkan dalam penangas air sampai volume filtrat sepertiganya dan didinginkan pada suhu kamar. Apabila terbentuk endapan 4-bromonitrobenzena, maka kristal 2 dicuci dengan alkohol dingin dan dikeringkan. Lalu dicampur dengan kristal 1 dan ditimbang dan juga diperiksa titik leleh dan bentuk kristal 4-bromobenzena. Dengan cara apa bentuk kristal ini dilihat? Kristal yang telah diperoleh dengan penambahan air dingin ditambahkan etanol dengan tujuan untuk mengubah produk sampingan seperti metabromonitrobenzena dan ortobromonitrobenzena menjadi para-bromonitrobenzena. Kristal para-bromonitrobenzena lalu disaring dan dicuci dengan alkohol dingin. Filtrat yang diperoleh diuapkan dalam penangas air dengan tujuan untuk mendapatkan kristal para-bromonitrobenzena yang terlarut. Setelah penguapan, induk cairan didinginkan dan diperoleh endapan para-bromonitrobenzena yang berwarna kuning pucat. Sama halnya seperti kristal 1, kristal 2 yang diperoleh juga dicuci dengan alkohol dingin untuk memurnikannya dari kontaminan. Setelah itu, bentuk kristal ini dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Selanjutnya, soal nomor 15, jelaskan alat dan bahan serta langkah kerja dari sintesis substitusi elektrofilik senyawa alil silanen dan vinil silanen, sesuai dengan naskah yang telah diberikan pada lampiran tes ini. Nah, adapun salah satu contoh substitusi elektrofilik senyawa alil silanen yang berjudul Acylation of a Unsymmetrical Allyl Silanen. Nah, dalam substitusi ini, adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama alat, ada gelas kimia, neraca analitik, pipet tetes, gelas ukur, penangas es, corong pisah, labu dasar bulat, termometer, pendingin, statif dan klem, Erlenmeyer, dan batang pengaduk. Untuk bahannya sendiri digunakan 6,52 gram seneciol sebanyak 55 milimol, kemudian 6,68 gram aluminium triklorida 50 milimol, kemudian ada larutan diklorometana, kemudian ada 3,3 dimetil alil trimetil silan sebanyak 7,1 gram, kemudian ada es batu, ada larutan eter, ada larutan natrium bikarbonat, dan larutan amonium klorida.
Untuk langkah kerjanya, yang pertama yaitu campuran senisiol chloride dan aluminium triklorida dalam 50 ml diklorometana ditambahkan selama 30 menit ke dalam larutan 3,3 dimetil alil trimetilsilan yang diaduk dalam 100 ml diklorometana pada suhu minus 60 derajat Celcius. Kemudian campuran diaduk selama 15 menit pada suhu minus 60 derajat Celcius dan dituangkan perlahan-lahan ke dalam campuran es dan amonium klorida yang didinginkan sampai suhu minus 35 derajat Celcius. Nah, lapisan dipisahkan dan lapisan air kemudian diekstraksi dengan ether, yaitu 2 kali 150 ml. Setelah itu, lapisan organik gabungan dicuci dengan larutan natrium bikarbonat dan larutan amonium klorida, lalu dikeringkan dan dipekatkan. Nah, residu yang terbentuk kemudian didistilasi untuk menghasilkan 6,84 gram artemisia keton. Selanjutnya yaitu substitusi elektrofilik senyawa vinilsilan dengan judul Stereospecific Bromodesylation of a Vinylsilane. Adapun alat yang digunakan yaitu gelas kimia, neraca analitik, pipet tetes, gelas ukur, penangas es, corong pisah, labu dasar bulat, termometer, pendingin, statif dan klem, Erlenmeyer, evaporator, serta batang pengaduk. Untuk bahannya sendiri digunakan 5,0 gram bromin 30 milimol, kemudian ada larutan diklorometana, kemudian ada 4,3 gram 2-trimetil silil 2-heptana, yaitu 25 milimol, kemudian ada metanol, dan ada 0,5 gram natrium sulfit. Adapun langkah kerjanya yaitu bromin dalam 15 ml diklorometana ditambahkan secara perlahan-lahan ke dalam larutan 2-trimetil silil 2-heptana yang diaduk dalam 25 ml diklorometana pada suhu 78 derajat Celcius di bawah nitrogen. Kemudian metanol dan natrium sulfit ditambahkan dan campuran diaduk dengan kuat sampai warna merah oranye menjadi kuning muda. Campuran yang masih dingin dengan cepat dituang ke dalam larutan natrium sulfit 10% dan dikocok sampai semua warna menghilang. Lapisan berair yang terbentuk kemudian diekstraksi secara menyeluruh dengan pentana dan lapisan organik gabungan dikeringkan. Pelarut dihilangkan pada rotary evaporator dalam gelap pada suhu kamar. Nah, teman-teman, sekian penjelasan tentang 15 soal reaksi substitusi elektrofilik. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan penulisan dalam penjelasan ini. Untuk menutupnya, akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan sampai jumpa.